Saya, Hamzah Afriansyah, akan mempresentasikan tentang interaksi obat dengan penyakit. Pengertian interaksi obat. Interaksi obat merupakan penggunaan dua atau lebih obat pada waktu yang sama yang dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi dapat bersifat potensial atau antagonis, satu obat oleh obat lainnya atau dapat menimbulkan efek yang lainnya. Sedangkan, menurut para ahli, interaksi obat terjadi ketika efek dari satu obat yang dikonsumsi diubah oleh adanya obat lain, seperti jamu, makanan, minuman, atau oleh beberapa agen kimia lainnya. Mekanisme interaksi obat. Mekanisme interaksi obat secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 mekanisme, yaitu interaksi farmasetik, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Yang pertama ada interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik atau inkompatibilitas terjadi di luar tubuh atau sebelum obat diberikan, antara obat yang tidak dapat dicampur. Pencampuran obat demikian menyebabkan terjadinya interaksi langsung secara fisik atau kimiawi, yang hasilnya terlihat sebagai pembentukan endapan, perubahan warna, dan lain-lain atau tidak terlihat. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik, suatu obat meliputi tahapan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Suatu obat dinyatakan berinteraksi secara farmakokinetik jika interaksi antara kedua obat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Karena terjadi perubahan pada proses ADME, maka interaksi ini akan mengurangi atau meningkatkan jumlah obat yang tersedia dalam tubuh untuk dapat menimbulkan efek farmakologinya. Berikut ini adalah interaksi yang terjadi dalam farmakokinetik yang meliputi 1. Absorpsi, 2. Distribusi, 3. Metabolisme, dan 4. ekskresi. Yang ketiga, interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek yang adiktif, sinergis atau antagonis, tanpa terjadinya perubahan kadar obat dalam plasma. Dalam interaksi farmakodinamika, tidak ada perubahan kadar obat dalam darah. Namun, terjadi perubahan efek obat yang disebabkan karena pengaruhnya pada tempat kerja obat. Interaksi farmakodinamik dapat terjadi dua efek dalam sistem fisiologinya, yaitu 1. Antagonis dan 2. Sinergis. Jenis-jenis interaksi obat. Ada beberapa jenis interaksi obat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Interaksi obat-obat. 2. Interaksi obat, makanan dan minuman. 3. Interaksi obat, herbal. 4. Interaksi obat, penyakit. Dan 5. Interaksi obat dan uji laboratorium. Interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Pasien geriatri sangat rentan terhadap interaksi ini karena mereka sering memiliki beberapa penyakit kronis dan menggunakan beberapa jenis obat. Menurut Sim and Mason, dalam pustaka medik, interaksi obat dengan penyakit sering disebut sebagai kontraindikasi absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut adalah risiko terapi yang menyebabkan penyakit tertentu, jelas kerugiannya melebihi manfaatnya. Dengan kontraindikasi relatif, keseimbangan risiko dan manfaat harus dikaji secara individu.
Contoh umum dari kontraindikasi relatif mencakup kehamilan, menyusui, gagal ginjal, dan gagal hati. Gagal hati, gangguan metabolisme obat. Metabolisme hati merupakan jalur eliminasi utama kebanyakan obat. Jumlah obat yang disimpan di hati akan lebih besar dan gangguan hati menjadi makin berat sebelum dapat diamati adanya perubahan penting metabolisme obat. Beberapa obat misalnya rifampicin dan asam fusidat diekskresi di dalam empedu tanpa diubah dan dapat diakumulasi pada pasien dengan ikterus dengan obstruksi intrahepatik dan ekstrahepatik. 1. Hipoproteinemia. Hipoalbuminemia pada gangguan hati berat terkait dengan penurunan ikatan protein dan meningkatnya toksisitas obat yang terikat secara kuat dengan protein, misalnya phenytoin dan prednisolon. 2. Pengurangan koagulasi. Pengurangan sintesis hati dari faktor koagulasi darah ditandai dengan perpanjangan waktu pembentukan protrombin dan peningkatan sensitivitas antikoagulan oral, misalnya warfarin dan fenidion. 3. Ensefalopati hati. Pada gangguan hati berat, banyak obat lebih lanjut dapat merusak fungsi otak dan dapat memperburuk ensefalopati hati. Contohnya meliputi semua obat sedatif, analgesik opioid, diuretik yang menyebabkan hipokalemia, dan obat yang menyebabkan konstipasi. 4. Kelebihan cairan. Udem dan ascites pada gangguan hati kronik dapat memperburuk dengan obat yang meningkatkan retensi cairan, misalnya AINES, kortikosteroid, dan carbenoxolone. 5. Obat hepatotoksik. Hepatotoksik tidak berhubungan dengan dosis dan sulit diperkirakan atau idiosinkratik. Obat yang menyebabkan toksisitas yang terkait dengan dosis pemberian juga dapat menyebabkan toksisitas dalam dosis kecil dibanding pada pasien dengan fungsi hati normal. Pada pasien dengan gangguan hati, reaksi idiosikrasi yang disebabkan oleh obat dapat terjadi dengan frekuensi yang lebih sering. Obat tersebut sebaiknya dihindari atau digunakan secara berhati-hati. Gagal ginjal. Penggunaan obat pada pasien dengan fungsi ginjal menurun dapat memperburuk kondisi penyakit karena beberapa alasan. Yang pertama, kegagalan untuk mengekskresikan obat atau metabolitnya dapat menimbulkan toksisitas. Yang kedua, sensitivitasnya terhadap beberapa obat meningkat, meskipun eliminasinya tidak terganggu. Yang ketiga, banyak efek samping yang tidak dapat ditoleransi oleh pasien gagal ginjal. Dan yang keempat, beberapa obat tidak lagi efektif jika fungsi ginjal menurun. Obat-obat nefrotoksik harus, jika mungkin, dihindari pada pasien dengan gangguan ginjal karena akibat nefrotoksisitas ini bisa lebih parah apabila renal reserve sudah berkurang. Contoh obat-obatan nefrotoksik antara lain obat anti-inflamasi, contohnya ibuprofen, celecoxib, naproxen, dan indomethacin. Yang kedua, obat tekanan darah, contoh obatnya lisinopril, ramipril, captopril, enalapril. Dan yang ketiga, antibiotik, contohnya aminoglikosida, cefalosporin, amphotericin B, bacitracin, dan vancomycin. Sekian presentasi dari saya tentang interaksi obat dengan penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.